Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 17. Jarak tembak 150 meter bukan sekadar peningkatan jarak setengahnya. Senapan yang digunakan oleh tentara untuk penilaian penembakan semuanya ditembakkan dan disesuaikan oleh para veteran sehari sebelumnya untuk memastikan akurasi tembakan yang maksimal. Tambahan 50 meter berarti senapan harus dikalibrasi ulang, jika tidak maka keakuratannya akan terpengaruh. Meskipun performa tembakan 8 langkah sangat bagus, jika panjangnya hanya 50 meter, dampaknya akan sangat kecil, namun akurasinya akan selalu terpengaruh. Di sisi lain, tentara tidak memiliki alat untuk mengatur senjata mereka. Sekalipun mereka diberi peralatan, mereka hanya punya sedikit pengalaman dan tidak punya amunisi untuk menembak. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menembak sasaran yang berjarak 150 meter seolah-olah mereka menembak pada jarak 100 meter. Retakan. Setelah tembakan pertama, suara tembakan jarang terdengar. Beberapa tentara mengandalkan penembak sasaran untuk membimbing mereka dan kemudian menyesuaikan lokasi titik tembak. Siapa tahu, kali ini pelapor yang dituju hanya melaporkan jumlah deringnya, namun tidak menyebutkan lokasi titik tumbukan. Dengan cara ini, tentara tidak dapat mengatur titik tembak. Penembakan putaran pertama berakhir dengan cepat, namun hasilnya tidak ideal. Para prajurit ini awalnya adalah penembak hebat dengan 49 dering, tetapi kali ini skor mereka hanya 37 dering, dan skor tertinggi hanya 43 dering. Kelompok tentara kedua naik ke panggung. Mirip dengan prajurit angkatan pertama, hasil prajurit angkatan kedua juga tidak terlalu ideal. Ada juga skor di bawah 40 dering, dan skor terbaik hanya 44 dering. Ketika tentara angkatan ketiga seperti Lian dan Feng Baochai naik ke panggung, saya merasa sedikit tertekan. Ada 3 orang yang memberi perhatian khusus pada Lian, yaitu Komandan Kompi Penjaga, Long San dan Chen Hao. Monitor Long, menurutmu apa yang bisa dicapai anak itu? Chen Hao bertanya dengan suara rendah. Long San menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya kira itu di atas 45 dering. Chen Hao mengangguk dan menjawab, para anggota baru ini memiliki sedikit pengalaman. Jika mereka dapat mencapai 45 cincin, mereka sudah dianggap master. Yang membuat Kompi Penjaga semakin penasaran bukanlah prestasi Lian, melainkan hubungan antara Lian dan Komandan Kong. Komandan Kong tidak muncul di lapangan tembak, tetapi Komandan Kompi Penjaga harus melaporkan kinerja Lian di sini ketika dia kembali. Bagi seorang pemimpin resimen yang menaruh begitu banyak perhatian pada seorang prajurit pasti akan terjadi dalam hitungan detik. Usai menerima peluru, Ang Li berbaring dalam posisi menembak, meletakkan laras pistol di atas karung pasir, dan dengan lembut menempelkan pipinya ke gagang pistol. Retakan. Beberapa tentara tidak dapat menahan napas dan menarik pelatuknya, tetapi Lian menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, dan menutup matanya. 5 butir peluru akan habis dalam sekejap mata oleh tentara yang menembak lebih cepat. Suara tembakan berangsur-angsur menjadi kurang padat dan jarang, tetapi Lian masih menutup matanya dan tidak melepaskan satu tembakan pun. Chen Hao melihat melalui teleskop dan berseru kaget, luar biasa, anak itu merasakannya. Rasanya agak umum. Ang Li menghitung semua faktor lemah yang mungkin memengaruhi pengambilan gambar, seperti kelembapan udara, kecepatan angin, jarak, del. Perhitungan ini biasanya hanya terlihat pada penembak jitu, bukan penembak biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah penembak jitu biasa tidak memiliki kekuatan komputasi sama sekali, dan lebih mengandalkan tampilan instrumen. Perhitungan Ang Li murni berdasarkan naluri. Seperti kata ayahku, penembak jitu dibuat dengan peluru, tapi penembak jitu dilahirkan. Ang Li berpotensi menjadi seorang penembak jitu. Berbeda dengan Ang Li, Feng Baochai memiliki pengalaman menembak yang kaya. Dia bukan orang pertama yang menembak, tapi dialah orang pertama yang menghabiskan semua pelurunya. 47 dering. Menurut Chen Hao, skor 45 cincin dalam kondisi seperti itu sudah dianggap sebagai master. Skor 47 cincin Feng Baochai sepenuhnya menunjukkan bakat menembaknya. Setelah menembakkan semua peluru, Feng Baochai diam-diam mengepalkan tinjunya sebagai perayaan, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lian. Lian juga membuka matanya saat ini dan melihat target melalui penglihatan mekanis. Dengan 8 langkah yang diatur dengan baik, saat menembak pada jarak 100 meter, penglihatan mekanis biasanya menekan 2/3 bagian tengah target sehingga target menjadi garis lurus. Karena jaraknya bertambah 50 meter, Lian berada di 3/4 jalan dan hampir tidak bisa melihat sasarannya. Retakan. Membidik secara sengaja dan tidak sengaja menembak, peluru pertama ditembakkan dari bilik senjata Ang Li, menembus sasaran dan memasuki gunung di belakang. 10 dering. Reporter target melaporkan hasilnya. Chen Hao meletakkan teleskopnya dan berteriak, orang ini bisa melakukannya. Tunggu dan lihat bagaimana kinerja selanjutnya. Perintah Long San. Menarik. Komandan Kompi Penjaga tersenyum. Retakan. Setelah memastikan titik tembak dengan peluru pertama, Ang Li kemudian menembakkan peluru kedua dan ketiga hingga kelima peluru tersebut ditembakkan. Feng Baochai memperhatikan Lian. Ketika Ang Li menembakkan semua peluru, Feng Baochai membuka mulutnya karena terkejut, karena reporter target melaporkan skor Lian sebanyak 10 dering setiap kali.
Dengan kata lain, Lian menjadi satu-satunya prajurit yang mencetak 50 cincin dalam penembakan ini. Feng Baochai hanya memiliki 47 cincin. Hasil adalah dasar untuk menunjukkan kekuatan. Melalui perbandingan performa, bakat menembak Feng Baochai tidak sebaik Ang Li. Ledakan. Feng Baochai membanting tinjunya ke tanah, dan kegembiraan sebelumnya hilang. Dalam tembakan 100 meter, keduanya mencetak 50 ring. Feng Baochai mengira hasilnya seri dan ingin mencari peluang untuk mengalahkan Ang Li. Tembakan 150 meter adalah sebuah peluang, tapi ini adalah kesempatan Ang Li untuk membuktikan dirinya. Feng Baochai kalah. Dia kalah total. Bakatnya tidak sebaik Ang Li. Kekalahan dari Ang Li menimbulkan lapisan kesuraman di wajah Feng Baochai, namun kesuraman segera menghilang dari wajahnya dan digantikan oleh energi yang dahsyat. Feng Baochai menatap Lian dan berpikir, Lian, bagaimana jika bakatku tidak sebaik milikmu? Aku pasti akan melampauimu melalui kerja keras. Pada saat yang sama, Chen Hao terkejut dan berkata kepada Long San, Pantolong, sekarang saya mulai mengerti apa yang Anda katakan. Anak itu memang luar biasa. Tidak biasa, Long San tersenyum. Disukai oleh Niwan Li dan Zhang Nan, kekuatan Lian jelas lebih dari ini. Komandan kompi penjaga juga mengangguk puas dan berkata pada dirinya sendiri, Lian, anak yang baik. Tidak peduli apa hubunganmu dengan komandan resimen, prajurit ini bertekad untuk menarikmu ke dalam kompi penjaga. Lian tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang, dan dia tidak menunjukkan kesombongan apapun ketika dia mencetak 50 cincin. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan yang dia pikirkan adalah pemahamannya tentang penembakan ini. Hasil setiap orang hanya diketahui oleh diri mereka sendiri dan belum diumumkan secara resmi. Para prajurit yang turun dari posisi menembak mengeluh satu persatu. Kalau target tiba-tiba digeser sejauh ini, siapa yang bisa meraih hasil bagus? Benar. Jika aku masih menembak dari jarak 100 meter, setidaknya aku bisa mengenai 49 ring. Jika seseorang bisa mencetak 50 cincin, maka aku akan memakan selongsong pelurunya. Bab 18. Diam, semuanya berkumpul. Teriak komandan kompi penjaga. Para rekrutan segera membentuk 3 baris. Apakah Anda merasa kondisi pengambilan gambar tiba-tiba berubah dan hasilnya sudah sangat bagus? Apakah Anda merasa bahwa seorang veteran pun tidak dapat mencapai hasil yang baik dalam kondisi seperti itu? Bahkan lebih mustahil lagi mencapai skor 50 dering. Tanya komandan kompi penjaga. Orang yang direkrut tidak berbicara, tetapi dia sepenuhnya setuju di dalam hatinya, dan percaya bahwa bahkan seorang veteran terlatih pun tidak akan dapat mencapai hasil yang baik dalam perubahan kondisi yang tiba-tiba. Komandan kompi penjaga memandang ke semua orang, dan kemudian memerintahkan, Kapten Long, umumkan hasilnya. Ya, Long San memberi hormat militer, mengambil transkripnya dan maju ke depan tim untuk membaca. Li Ming, 40 dering. Zhang Cheng, 39 dering. Wang Tao, 42 dering. Skor kebanyakan orang terkonsentrasi antara dering ke-39 dan ke-43. Ketika dering ke-47 Feng Baochai keluar, semua orang menarik napas. Dalam kondisi seperti itu, dia mencetak 47 cincin, yang sungguh luar biasa. Seseorang segera menyadari bahwa Feng Baochai lah yang telah mencetak 50 cincin dalam tembakan 100 meter, dan mereka segera merasa bahwa wajar baginya untuk mencetak 47 cincin. Bakat menembak seperti itu cukup untuk membunuh sebagian besar veteran secara instan. Para rekrutan berpikir sendiri. Lian, 50 dering. Long San dengan sengaja mengumumkan hasil Lian terakhir, dan kemudian melihat ke arah rekrutan. 50 dering. Ketika para rekrutan mendengar hasil seperti itu, mereka tidak lagi tersentak, tetapi berhenti bernapas dan menatap Lian. Apakah orang ini monster? Kalau tidak, bagaimana mungkin mencapai skor 50 dering? Sekarang apakah Anda masih berpikir bahwa tidak mungkin mencetak 50 cincin dalam kondisi yang berubah secara tiba-tiba? Tanya komandan kompi penjaga. Tidak ada yang berani berbicara. Fakta yang mengejutkan, Lian yang juga merupakan rekrutan baru berhasil mencetak 50 cincin. Komandan kompi penjaga melanjutkan, mungkin Anda berpikir bahwa Dewi Keberuntungan lebih menyukai Lian, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah selama Anda lulus pelatihan, siapapun bisa melakukannya. Bisakah hal itu dicapai melalui pelatihan? Para rekrutan itu berkedip, keraguan muncul di wajah mereka. Ketua tim panjang. Komandan kompi penjaga menelepon. Long San mengangguk, berjalan mendekat dan secara acak mengambil pistol dari senjata yang digunakan oleh para rekrutan. Seorang prajurit senior dari kompi penjaga menyerahkan magasin yang dimuat ke Long San, dan orang-orang yang direkrut menemukan bahwa ada target baru pada target tersebut. Long San bergegas maju 50 meter dan kemudian berhenti, lalu dia mengeluarkan senjatanya dan menembak. Pah. Satu tembakan diikuti tembakan lainnya, dan kelima peluru semuanya habis dalam beberapa detik. 50 dering. Reporter target melaporkan 5 hasil 10 dering berturut-turut. Seolah takut para rekrutan tidak akan mempercayainya, penyiar target berlari langsung dengan target di pundaknya dan menempatkan target di depan para rekrutan. Terdapat 5 lubang peluru yang terlihat jelas pada sasaran, semuanya terletak tepat sasaran. Hasil 50 dering sangat nyata.
Para rekrutan mengira Lian adalah monster sebelumnya, tetapi sekarang mereka mengira Long San adalah monster yang sebenarnya. Sebagai prajurit dengan kualitas keseluruhan terkuat di seluruh resimen, skor 50 cincin Long San adalah hal yang biasa dalam kondisi seperti itu. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, pandangannya tertuju pada Long San, dan hatinya terus-menerus bergejolak. Inilah tuan sebenarnya. Apa yang Long San tunjukkan adalah level tembakannya yang luar biasa. Pertama-tama, dia menembak langsung setelah berlari sejauh 50 meter, dan dia tetap menembak dari posisi berdiri, yang jauh lebih sulit daripada menembak dari posisi berbaring. Kedua, posisi di mana Long San berdiri bukanlah pada posisi menembak, melainkan 20 hingga 30 meter. Seiring bertambahnya jarak, kesulitan mengenai sasaran meningkat secara alami. Akhirnya, Long San tidak memiliki senjata api sekolah menengah, dan senjata itu sama sekali asing baginya. Mencapai 50 cincin dengan senjata yang tidak memiliki sekolah menengah dan sama sekali asing baginya jelas merupakan master di antara para master. Inilah mengapa Long San dikejutkan oleh Lian. Tetapi, Lian merasa sedikit kasihan lagi. Kualitas militer Long San jelas yang terbaik di antara yang terbaik, tapi paling banyak dia adalah penembak jitu yang diberi peluru, tapi dia bukanlah penembak jitu sungguhan. Tujuan Ang Li adalah menjadi penembak jitu, bukan penembak jitu, jadi dia merasa kasihan. Pemimpin pasukan Long telah mencapai apa yang dia miliki saat ini melalui latihan keras terus-menerus. Selama kamu bisa berlatih keras, kamu bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Kata-kata Komandan Kompi Penjaga menjadi inspirasi bagi para rekrutan, membuat darah semua orang membengkak dan mengincar Long San. Di sisi lain, perkataan Komandan Kompi Penjaga membenarkan dugaan Lian. Long San adalah penembak jitu yang diberi peluru, bukan penembak jitu alami. Kali ini, Komandan Kompi Penjaga menunjuk ke puncak lapangan tembak dan gunung, tempat balon merah melayang. Menurutmu seberapa jauh jarak balon itu dari kita? Tanya Komandan Kompi Penjaga. 500 meter, 600 meter, 650 meter. Para rekrutan membuat tebakan satu per satu. Jawaban yang benar adalah, jarak garis lurus adalah 703 meter. Komandan Kompi Penjaga berkata, suaranya berhenti sebentar, lalu bertanya, apakah menurut Anda peluru dapat mengenai balon pada posisi ini? 703 meter, menabrak balon pada jarak sejauh itu. Sama sekali tidak mungkin. Iya. Hanya melihat balonnya saja susah, apalagi memukulnya dengan pistol. Tidak peduli apakah orang lain bisa melakukannya atau tidak, saya tetap tidak bisa melakukannya. Setelah mendengar suara rekrutan tersebut, Komandan Kompi Penjaga tersenyum tipis dan berteriak, "Halo Chen." Di sini. Chen Hao berjalan keluar dari belakang. Tembak balon itu untukku. Perintah Komandan Kompi Penjaga. Ya. Jawab Chen Hao, berbalik untuk mengambil pistol. Senapan penembak jitu. Mata Lian tiba-tiba berbinar, dan dia menyadari bahwa yang dipegang Chen Hao adalah senapan sniper tipe 85 domestik. Dia adalah penembak jitu. Karena Lian ingin menjadi penembak jitu sungguhan, dia memperhatikan Chen Hao setelah memastikan bahwa dia adalah penembak jitu. Chen Hao berbaring 2 meter di depan sisi kiri tim, mengambil peluru dari rekan di sebelahnya dan memasukkannya ke dalam ruang senjata, lalu menyesuaikan ruang lingkup dan menekan jarinya pada pelatuk untuk menarik. Retakan. Seluruh proses dari Chen Hao berbaring hingga menembak memakan waktu tidak lebih dari 15 detik, dan balon yang melayang di gunung meledak sebagai tangkapannya. Apa yang dianggap mustahil oleh para rekrutan, dengan mudah dicapai oleh Chen. Lian menatap senapan sniper di tangan Chen Hao, penuh dengan antisipasi. Penembak jitu, apakah ini penembak jitu? Saya harus menjadi penembak jitu. Chen Hao memperhatikan antusiasme Lian terhadap senapan sniper, alisnya sedikit menegang, dan dia berpikir, apakah anak ini ingin menantangku? Long San adalah penembak jitu yang diberi peluru, tetapi Chen Hao adalah penembak jitu sejati. Bakat menembaknya lahir, tidak dikembangkan kemudian. Hari ini jelas merupakan hari yang mengejutkan bagi Ang Li, dan dia belajar banyak darinya. Bersambung.